Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Abidin. Saya dari perwakilan kelompok 14M10. Saya akan menjelaskan tentang penentuan upah di pasar tenaga kerja. Anggota kelompok kami adalah Muhammad Fadil, Ahmad Zainal Abidin, Huwaina Trias. Upah. Upah merupakan hak pekerjaan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang imbalan. Pembayaran upah akan ada dalam perjanjian awal dalam penentuan nominal. Perbedaan upah nominal dan upah real. Upah nominal yaitu jumlah yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah real yaitu tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang dan jasa keperluan pekerja. Hubungan antara produktivitas dan upah. Upah sangat tergantung pada tingkat produktivitas. Semakin tinggi produktivitas, maka semakin tinggi upah yang diterima. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Kemajuan teknologi memproduksi. 2. Pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja. 3. Perbaikan dalam organisasi perusahaan dan bermasyarakat. Berikut adalah grafik tingkat produktivitas dan upah real, di mana MRP 0 sama dengan D0 sama dengan permintaan tenaga kerja sama dengan 0. MPR 1 sama dengan D1 sama dengan permintaan tenaga kerja sama dengan 1. W1 sama dengan tingkat upah pada besaran 1. W0 sama dengan tingkat upah pada besaran 0. S sama dengan kurva penawaran tenaga kerja di pasar. E1 dan E0 sama dengan titik perpotongan antara MRP dengan kurva S. Penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. 1. Pasar persaingan sempurna. 2. Pasar monopsoni. 3. Pasar monopoli. 4. Pasar monopoli kedua belah pihak, yakni monopoli bilateral. Pasar tenaga kerja bersaing sempurna. Sangat banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan tenaga kerja tidak menyatukan diri dalam serikat bekerja. Berikut contoh grafik upah di pasar persaingan sempurna. Kurva penawaran tenaga kerja S yang identik dengan biaya marginal cost of labor atau MCL. Dan ada kurva permintaan tenaga kerja D yang identik dengan kurva produktivitas marginal productivity of labor atau MPL. Perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran terjadi pada titik E sebagai suatu titik pertemuan antara penawaran dan permintaan, di mana baik buruh dan pengusaha sepakat untuk menawarkan dan mempekerjakan sebanyak L tenaga kerja dengan tingkat upah W. Pasar tenaga kerja Manopsini ditandai dengan hanya adanya satu perusahaan yang membutuhkan tenaga pekerja, sedangkan jumlah tenaga kerjanya banyak tanpa melakukan serikat pekerja. Berikut grafik upah dan penggunaan tenaga kerja di pasar monopsoni, di mana kurva MCL tidak lagi identik dengan kurva S. Kurva MCL berada di atas kurva S, sementara kurva D tetap identik dengan MPL. Dalam pasar persaingan sempurna, keseimbangan akan terjadi ketika MCL sama dengan MPL, di mana upah sama dengan marginal produktivitas tenaga kerja MPL. Sedangkan pada situasi pasar monopsoni, keseimbangan berada pada titik E, di mana upah sebesar W, sedangkan penyerapan tenaga kerja adalah sebanyak L. Terlihat di sini bahwa pada kondisi L, tingkat produktivitas buruh adalah MPL, yang lebih tinggi daripada W, atau keseimbangan upah berada di bawah marginal produktivitasnya. Pasar tenaga kerja monopoli, yaitu kondisi di mana tenaga kerja
menyatukan diri dalam serikat pekerja. Organisasi yang didirikan dengan tujuan agar para pekerja dapat sebagai satu kesatuan membicarakan dan menuntut syarat-syarat kerja tertentu dengan pengusaha. Berikut grafik upah yang terjadi jika pekerja sebagai monopoli. Apabila pasar kerja bersaing sempurna, keseimbangan akan tercapai di titik E. Dalam keseimbangan seperti ini, upah akan mencapai sebesar W. Dan jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan adalah sejumlah L. Pada tingkat upah sebesar W, ini belum memuaskan para buruh. Maka SB kemudian menuntut upah yang lebih tinggi, yaitu W1. Pada tingkat upah itu, perusahaan-perusahaan hanya bersedia memperkerjakan tenaga kerja sebanyak L1. Sedangkan penawaran tenaga kerja pada tingkat upah W1 adalah sebesar L2. Maka terjadi pengangguran dalam pasar kerja sebanyak L1 dan L2. Manfaat pasar monopoli bagi tenaga kerja. 1. Menuntut upah yang lebih tinggi. 2. Membatasi penawaran tenaga kerja. 3. Menjalankan usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja monopoli bilateral, yaitu apabila para pekerja bersatu dalam serikat pekerja dan menghadapi satu perusahaan yang membutuhkan tenaga mereka. Tingkat upah atau rendah dari pasar persaingan sempurna tergantung mana yang lebih kuat, tenaga kerja atau perusahaan. Berikut grafik tingkat upah dalam pasar monopoli bilateral. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kedua, perbedaan jenis pekerjaan. Ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Keempat, pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Kelima, mobilitas tenaga kerja.